Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Malam itu hujan turun tipis, seperti tirai benang yang menggantung di sepanjang jalan desa. Lampu-lampu rumah terlihat redup tertutup kabut lembab, sementara suara kodok bersahutan dari sawah di belakang permukiman. Jalan kecil menuju pasar tampak lights in, dipenuhi genangan yang memantulkan cahaya kekuningan dari warung-warung tua. Di ujung tikungan dekat pohon beringin, sebuah gerobak es dawet berdiri sendirian. Gerobak itu sederhana, terbuat dari kayu kusam dengan roda berkarat. Namanada, sesuatu yang aneh. Meski hujan turun dan malam semakin larut, pembelinya justru terus berdatangan. Orang-orang rela berhenti, berteduh, lalu mengantre hanya untuk mendapatkan segelas es dawet dari lelaki tua bernama Pak Wiryo. Pria itu jarang berbicara. Tubuhnya kurus seperti batang bambu kering. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam, seolah waktu menggores kulitnya memakai pisau kecil selama puluhan tahun. Sorot matanya tenang, tetapi terlalu kosong untuk terlihat normal. Tangannya bergerak pelan ketika menuang santan ke dalam gelas. Bunyi sendok beradu dengan es terdengar kecil, namun anehnya membuat suasana malam terasa makin dingin. 2 gelas, Pak, ucap seorang pengendara motor. Pak Wiryo hanya mengangguk. Cendol hijau dimasukkan ke gelas, lalu gula merah cair dituangkan perlahan seperti cairan pekat berwarna darah gelap. Setelah itu santan putih memenuhi bagian atasnya, menciptakan warna yang tampak kontras di bawah. Lampu minyak kecil, aroma manis langsung menyebar. Harumnya berbeda dari minuman biasa. Ada wangi pandan, tetapi bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti bau bunga melati yang terlalu lama disimpan di ruangan tertutup. Segar banget, kata pembeli itu setelah menyeruput sekali. Pak Wiryo tersenyum tipis. Di kejauhan, petir menyala sesaat. Kilatan putih itu sempat menerangi wajah Pak Wiryo. Untuk sepersekian detik, matanya tampak pucat seperti mata ikan mati. Namun tak ada yang menyadarinya. Malam terus berjalan. Sementara itu, Raka baru saja pulang dari kota menggunakan motor tuanya. Setelah bertahan-tahan merantau demi pekerjaan, akhirnya ia kembali ke desa karena ibunya sakit ringan. Jalanan basah membuat jaketnya lembab dan dingin menempel sampai ke tulang. Saat melewati tikungan beringin, matanya menangkap keramaian kecil. Di pinggir jalan, tumben ramai. Gumamnya pelan. Ia menghentikan motor di dekat gerobak. Antrean masih ada meski jam hampir menunjukkan pukul 11 malam. Beberapa orang bahkan datang dari desa sebelah hanya untuk membeli es dawet itu. Padahal biasanya daerah tersebut sudah sepi selepas Isya. Raka mendekat. Baru buka, Pak? Tanyanya ramah. Pak Wiryo mengangkat kepala perlahan. Tatapannya berhenti tepat di wajah Raka beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Sudah lama, jawabnya lirih. Suara lelaki tua itu serak, seperti kayu digesek batu. Raka duduk di bangku kecil depan gerobak. Hujan mulai membesar, menciptakan suara berisik di atap seng warung kosong sebelah jalan. Satu saja, Pak. Pak Wiryo mulai meracik pesanan tanpa banyak gerakan. Anehnya, tangan keriput itu terlihat sangat hati-hati saat menyentuh santan di ember tanah liat. Seolah cairan putih tersebut bukan minuman biasa, melainkan sesuatu yang berharga. Segelas es dawet disodorkan ke depan Raka. Butiran es kecil mengambang di permukaan. Uap dingin tipis naik perlahan, seperti napas pada malam musim hujan. Raka menyeruput. Sedikit, rasa manis langsung memenuhi lidahnya. Dingin santannya terasa lembut, sementara gula merahnya meninggalkan sensasi hangat di tenggorokan. Minuman itu memang enak, terlalu enak. Bahkan, seperti ada sesuatu yang membuat tubuh ingin meminumnya lagi dan lagi. Pantes ramai, ucap Raka sambil tertawa kecil. Pak Wiryo kembali tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak terasa ramah. Lebih mirip seseorang yang sedang menunggu sesuatu terjadi. Ketika Raka hendak menghabiskan gelasnya,
Tiba-tiba angin dingin bertiup dari arah belakang gerobak. Bau tanah basah bercampur aroma melati menyeruak tajam hingga membuat tengkuknya meremang. Perlahan ia menoleh. Di belakang Pak Wiryo, samar-samar terlihat sosok perempuan berdiri di bawah hujan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya putih kusam dan basah kuyup. Tubuhnya diam tanpa bergerak sedikit pun, meski air hujan turun deras mengguyur kepalanya. Raka membeku saat petir kembali menyambar langit. Sosok itu tiba-tiba lenyap. "Lihat apa?" tanya Pak Wiryo pelan. Raka menelan ludah. Tidak ada." Pak Wiryo tertawa kecil. Suara tawanya pendek, tetapi terdengar aneh, seperti bisikan seseorang dari dalam sumur gelap. Dan malam itu, tanpa Raka sadari, tegukan terakhir es dawet telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Suara hujan masih terdengar ketika Raka tiba di rumah ibunya. Atap genteng menetes pelan seperti hitungan waktu yang berjalan lambat menjelang tengah malam. Udara desa terasa lebih dingin dibanding kota. Kabut tipis turun dari arah sawah, menyelimuti halaman rumah dengan warna pucat menyerupai kain putih kusam. Rumah itu sederhana, tetapi hangget. Lampu ruang tamu menyala redup, bau kayu tua bercampur minyak kayu putih memenuhi ruangan. Ibunya sudah tertidur di kamar depan, sementara jam dinding berdetak pelan seperti suara langkah seseorang di lorong sepi. Raka meletakkan tas, lalu merebahkan tubuh di dipan bambu. Namun anehnya, rasa kantuk datang terlalu cepat. Kepalanya terasa berat setelah meminum es dawet tadi. Kelopak mata seperti ditarik sesuatu dari dalam. Padahal biasanya, ia sulit tidur ketika baru sampai dari perjalanan jauh. Paling kecapekan, gumamnya pelan. Angin malam menyusup lewat celah jendela. Tirai tipis bergerak perlahan seperti tangan yang melambai dalam gelap. Tak lama kemudian, Raka tertidur. Mula-mula ia mendengar suara air, bukan suara hujan, melainkan bunyi tetesan yang jatuh satu persatu di tempat kosong. Pelan, teratur, dingin, Raka membuka mata. Ia berdiri di sebuah jalan sempit yang asing. Langit hitam pekat tanpa bintang menggantung rendah seperti langit yang hampir runtuh. Kabut menutup pandangan hingga ujung jalan hanya terlihat samar. Di kanan kiri berdiri pohon bambu tinggi. Batangnya bergesekan tertiup angin, menghasilkan suara berdecit panjang menyerupai bisikan banyak orang. Kruk, kruk. Raka melangkah perlahan. Tanah di bawah kakinya lembek seperti lumpur kuburan yang baru digali. Bau melati bercampur. Anyir menusuk hidung. Semakin maju, hawa dingin terasa semakin berat menempel di kulit. Lalu ia melihat sesuatu. Seorang perempuan berdiri di ujung jalan. Tubuhnya membelakangi Raka. Rambut hitam panjang menjuntai sampai pinggang seperti tirai gelap yang menutupi punggungnya. Gaun putih yang dikenakan tampak basah dan kotor di bagian bawah. Perempuan itu diam, tak bergerak sedikit pun. Raka mencoba memanggil. "Mbak," tak ada jawaban. Angin mendadak berhenti. Suasana berubah sunyi, seperti dunia kehilangan suara. Perempuan itu perlahan mengangkat tangan kanannya. Jarinya kurus pucat, lalu menunjuk ke arah kiri jalan. Raka mengikuti arah tersebut. Di balik kabut tembok sebuah gerobak es dawet berdiri sendirian di tengah hutan bambu. Lampu minyak kecil menggantung di sampingnya. Cahayanya kuning redup seperti api lilin menjelang padam. Jantung Raka mulai berdetak tidak nyaman. Ia melangkah mendekat dengan napas pendek. Semakin dekat, aroma manis gula merah kembali tercium. Harum itu sama seperti minuman yang diminumnya tadi malam. Namun kini wanginya terasa busuk, seperti bunga yang membusuk di atas makam basah. Tiba-tiba, perempuan tadi sudah berdiri tepat di depan gerobak. Padahal beberapa detik sebelumnya, jaraknya masih jauh. Kepalanya perlahan menoleh. Rambut panjang yang menutupi wajah bergerak sedikit terkena angin. Dari sela rambut hitam kusut itu, terlihat bibir pucat yang tersenyum tipis. Senyumnya terlalu lebar, seperti seseorang yang lupa cara tersenyum sebagai manusia. "Teknologi besok," bisiknya lirih. Suara itu terdengar dekat sekali, seperti keluar tepat di samping telinga. Raka mundur satu langkah, napasnya memburu. Perempuan tersebut mulai mendekat perlahan. Kakinya tidak melangkah normal. Tubuhnya bergerak seperti melayang tipis di atas tanah. Kabut semakin tebal. Bambu-bambu di sekitar bergoyang keras, walau tidak ada angin. Suaranya menyerupai tawa pelan yang saling bersahutan. "Datang lagi," ucap sosok itu sekali lagi. Kini wajahnya mulai terlihat. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam seluruhnya,
tanpa bagian putih. Air menetes dari rambutnya seperti baru keluar dari sungai. Lalu senyumnya perlahan melebar sampai hampir menyentuh pipi. Raka membeku. Tubuhnya terasa berat seperti ditindih batu besar. Ia ingin berlari, tetapi kedua kakinya sulit digerakkan. Tiba-tiba perempuan itu mengangkat tangan. Di telapak pucatnya terdapat segelas es dawet. Cairan santan di dalam gelas berubah merah pekat. Bau amis langsung memenuhi udara. "Minum," bisiknya. Sekejap kemudian, BRK. Raka terbangun sambil terengah. Tubuhnya penuh keringat dingin. Napasnya kacau seperti baru saja berlari jauh. Jendela kamar terbuka sedikit akibat angin malam. Tirai bergerak pelan, tertiup udara lembab. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Suasana rumah sunyi. Namun, aroma melati masih terasa samar di dalam kamar. Raka duduk diam beberapa saat sambil memegang dada. Mimpi tadi terasa terlalu nyata. Bahkan, tenggorokannya masih menyisakan rasa manis dingin seperti habis meminum sesuatu. Ia mencoba menenangkan pikiran. Mungkin cuma mimpi aneh, gumamnya. Tetapi ketika matanya tanpa sengaja melihat meja dekat tempat tidur, tubuhnya langsung kaku. Di atas meja itu terdapat genangan, air kecil, dan di sampingnya ada satu helai rambut panjang basah menempel di kayu. Pagi datang bersama kabut tipis yang menggantung di atas sawah seperti asap dari tungku basah. Cahaya matahari tampak pucat, tertutup awan kelabu yang belum sepenuhnya pergi sejak hujan semalam. Udara desa terasa dingin dan lembab, membuat dedaunan di halaman rumah berkilau oleh sisa embun. Raka duduk termenung di teras. Secangkir kopi hitam di tangannya sudah dingin sejak tadi. Tetapi pikirannya masih terjebak pada mimpi semalam. Bayangan perempuan berambut panjang itu terus muncul seperti bayangan pohon di air keruh kabur. Tetapi tetap terlihat jelas. Ia belum berani menceritakan semuanya kepada ibunya. Mimpi buruk memang biasa, namun helai rambut basah di meja kamar bukan sesuatu yang mudah dijelaskan dengan akal sehat. "Lagi mikirin apa?" tanya ibunya sambil membawa sapu lidi. Raka tersentak kecil. "Nggak apa-apa, Bu." Ibunya menatap wajah anaknya beberapa detik. Kerutan di dahinya perlahan muncul. "Kamu kelihatan pucat, kurang tidur mungkin." Perempuan tua itu mengangguk pelan. Meski sorot matanya masih penuh curiga. Setelah beberapa saat menyapu halaman, ia kembali bicara tanpa menoleh. "Kamu beli es dawet dekat Beringin semalam?" Raka langsung mengangkat kepala. "Iya, memang kenapa?" Gerakan sapu ibunya melambat. Sudah banyak yang bilang aneh. Jantung Raka berdetak lebih cepat. "Aneh gimana?" Ibunya berhenti menyapu. Angin pagi meniup ujung rambutnya yang mulai memutih. Yang beli di situ sering mimpi buruk. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Raka mencoba tertawa kecil agar terdengar santai. "Mungkin cuma kebetulan." "Bisa jadi," jawab ibunya pelan. Tapi orang-orang mulai takut. Belum sempat Raka bertanya lagi, suara motor terdengar dari jalan depan rumah. Seorang pria bertubuh gemuk turun tergesa-gesa sambil membawa kantong plastik. Itu Joni, teman lama Raka semasa sekolah. "Rak," panggilnya. Raka berdiri menyambut. Tumben pagi-pagi datang. Namun wajah Joni terlihat berbeda. Matanya seperti kurang tidur berhari-hari. Kulitnya pucat, sedangkan bibirnya tampak kering. "Kamu minum es dawet Pak Wiryo semalam?" tanyanya cepat. Raka mengernyit. "Iya." Joni langsung mengusap wajah kasar-kasar. "Sial, berarti kamu juga kena." Ucapan itu membuat suasana terdiam sesaat. "Apa maksudmu?" Joni duduk di kursi bambu teras sambil menunduk. Jemarinya gemetar kecil seperti orang demam. "Aku juga beli 3 malam lalu." Raka mulai merasakan sesuatu tidak beres. Mimpi perempuan. Rambut panjang, tebaknya pelan. Kepala Joni langsung terangkat cepat. "Kamu lihat juga." Nada suaranya terdengar panik. Raka menelan ludah. Joni mulai bercerita terbata-bata. Sejak membeli es dawet itu, tidurnya selalu terganggu. Sosok perempuan yang sama terus muncul setiap malam. Kadang berdiri di depan rumah, kadang duduk di belakang. Motornya kadang hanya terlihat di pantulan cermin. "Awalnya cuma mimpi," ucap Joni lirih. "Tapi sekarang aku mulai lihat dia pas sadar." Raka diam. Angin kembali bertiup melewati halaman. Pohon mangga dekat pagar bergoyang perlahan, menciptakan bayangan bergerak di tanah seperti tenggen-tenggen hitam yang merayap. "Semalam aku bangun," lanjut Joni. "Terus dengar suara orang nangis dari dapur." "Nangis?" Joni cepat. "Pas aku cek, nggak ada siapa-siapa. Tapi lantainya basah, kayak habis diinjak orang kehujanan." Bulu kuduk Raka perlahan berdiri.
Cerita itu terlalu mirip dengan kejadian di kamarnya. Terus, tanyanya pelan. Johnny terlihat ragu. Sebelum melanjutkan, ada bekas rambut panjang dekat kulkas. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara ayam dari kejauhan yang terdengar samar. Raka mulai sadar kalau semua ini bukan kebetulan biasa. Ada sesuatu yang mengikuti setiap orang setelah meminum es dawet Pak Wiryo. Dan sesuatu itu mulai masuk ke dalam kehidupan mereka sedikit demi sedikit. Seperti air rembesan yang merusak dinding rumah dari dalam. Mungkin kita harus ngomong sama Pak Wiryo, ucap Raka. Wajah Johnny langsung berubah tegang. Jangan. Kenapa? Aku sudah coba. Jawaban itu membuat napas Raka tertahan sesaat. Johnny menatap kosong ke arah jalan. Kemarin malam, aku balik ke gerobaknya, mau nanya soal mimpi itu. Terus, dia cuma bilang satu kalimat. Apa? Johnny menggigit bibirnya pelan sebelum menjawab. Kalau sudah diminum, berarti dia sudah tahu wajahmu. Darah Raka terasa dingin mendengar ucapan tersebut. Aku nggak ngerti maksudnya, lanjut Johnny lirih. Tapi setelah pulang, aku lihat perempuan itu berdiri di depan rumah. Raka menatap temannya tanpa berkedip. Dia nggak bergerak, cuma berdiri di bawah pohon sambil nengok ke jendelaku. Wajahnya kelihatan. Johnny menggeleng perlahan, ketutupan rambut. Tiba-tiba suara gelas pecah terdengar dari dalam rumah. Prang, Raka. Dan Johnny langsung menoleh bersamaan. Ibunya berdiri kaku di dekat dapur dengan wajah pucat. Gelas yang tadi dibawa jatuh berserakan di lantai. Ada apa, Bu? Teriak Raka. Namun ibunya tidak menjawab. Perempuan tua itu hanya menatap ke arah jendela. Dapur dengan mata membesar seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Raka segera masuk. Ada apa? Dengan tangan gemetar, ibunya menunjuk keluar jendela belakang. Raka mengikuti arah itu di dekat sumur tua belakang rumah. Seseorang sedang berdiri diam. Gaun putihnya basah, terkena embun pagi. Rambut panjang hitam menutupi seluruh wajahnya. Dan perlahan, kepalanya bergerak menghadap jendela. Raka membeku di depan jendela dapur. Udara pagi yang sebelumnya dingin kini terasa menusuk seperti air es yang disiramkan langsung ke tengkuk. Sosok perempuan di dekat sumur itu berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Bajunya yang putih kusam tampak menempel pada tubuh kurusnya seperti kain kafan basah. Rambut hitam panjang menutupi wajah sampai dada. Tidak ada suara, tidak ada langkah. Bahkan dedaunan di sekitar sumur mendadak diam seperti seluruh halaman. Kehilangan angin. Rak, bisik ibunya dengan napas gemetar. Raka mencoba mendekat ke jendela. Jantungnya berdetak keras, seolah ingin memecahkan tulang rusuknya sendiri. Namun ketika ia berkedip, sosok itu hilang, kosong. Hanya ada sumur tua dengan ember tergantung miring dan tali kusam yang bergoyang perlahan. Johnny langsung mundur beberapa langkah. Aku bilang juga apa? Ucapnya lirih sambil mengusap wajah pucatnya. Ibunya terduduk lemas di kursi dapur. Wajah perempuan tua itu terlihat ketakutan seperti seseorang yang baru melihat mayat berjalan. Jangan beli lagi minuman itu, katanya pelan. Raka menoleh. Ibu tahu sesuatu? Tatapan ibunya berubah ragu. Bibirnya bergerak pelan seperti sedang menimbang apakah cerita itu pantas diucapkan atau tidak. Dulu sebelum kamu merantau, katanya akhirnya, Pak Wiryo nggak pernah jualan es dawet. Lalu, dia cuma buruh tani biasa. Suasana dapur terasa semakin sempit. Bau kayu lembab bercampur aroma kopi dingin memenuhi udara seperti sesuatu yang mulai membusuk perlahan. Ibunya menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Tapi sejak istrinya meninggal, hidupnya berubah. Raka diam mendengarkan. Beberapa bulan setelah pemakaman, dia tiba-tiba punya uang banyak. Gerobaknya baru, rumahnya direnovasi, bahkan sawah yang dulu digadai bisa dibeli lagi. Orang desa nggak curiga. Ibunya tersenyum kecil, tetapi senyum itu hambar. Kalau seseorang mendadak kaya, orang biasanya lebih sibuk iri daripada curiga. Kalimat itu menggantung di ruangan seperti asap hitam. Johnny ikut duduk pelan di kursi bambu. Ada yang bilang, Pak Wiryo sempat pergi ke gunung sebelah timur. Katanya, cari jalan pesugihan. Mata Raka langsung menoleh. Gunung Kendil? Johnny mengangguk cepat. Gunung itu memang terkenal angker sejak dulu. Warga percaya banyak orang datang diam-diam untuk mencari kekayaan lewat ritual terlarang. Soal tumbal dan makhluk penjaga gunung sudah seperti bayangan yang melekat pada tempat itu. Namun kebanyakan orang hanya menganggapnya dongeng. Sampai sekarang, tapi apa hubungannya sama perempuan itu? Tanya Raka pelan. Tak ada yang menjawab. Keheningan terasa berat seperti batu basah di dasar sungai.
Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari belakang rumah. Tok, tok, tok. Semua langsung menoleh bersamaan. Suara itu berasal dari arah sumur. Ibunya mencengkeram lengan Raka erat. "Jangan keluar," bisiknya cepat. Ketukan kembali. Terdengar. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Seperti seseorang mengetuk kayu memakai kuku panjang. Johnny menelan ludah keras. "Kita cek," tanyanya ragu Raka. Sebenarnya ingin menolak, namun rasa penasaran mulai mengalahkan takut sedikit demi sedikit. Perasaan itu mirip orang yang berdiri di tepi jurang tahu berbahaya, tetapi tetap ingin melihat ke bawah. Ia mengambil sapu kayu dekat, dapur sebagai pegangan. Pintu belakang dibuka perlahan. Udara luar terasa jauh lebih dingin dibanding beberapa menit lalu. Kabut tipis turun rendah di sekitar halaman. Sumur tua berdiri sekitar 5 meter dari dapur, dikelilingi rumput liar yang bergerak pelan terkena angin. Tok, suara itu terdengar lagi. Kini lebih jelas, berasal dari dalam sumur. Raka mendekat perlahan bersama Johnny. Langkah mereka terasa berat di tanah basah. Aroma melati kembali muncul samar, bercampur bau anyir yang membuat perut mual. Ketika sampai di bibir sumur, suara ketukan berhenti mendadak, sunyi. Raka memberanikan diri melihat ke bawah. Gelap, hanya kegelapan pekat, seperti mulut raksasa yang terbuka menunggu sesuatu jatuh ke dalamnya. "Enggak ada apa-apa," gumamnya pelan. Namun tepat saat ia hendak mundur, BAURR, air di dasar sumur bergerak. Seperti ada sesuatu yang baru muncul dari bawah. Johnny langsung memegang bahu Raka. Nada suaranya berubah panik. Raka kembali melihat ke dalam. Awalnya hanya riak kecil, lalu perlahan terlihat rambut hitam mengambang di permukaan air. Semakin lama, semakin banyak, panjang, kusut, menutupi hampir seluruh dasar sumur seperti rumput liar. Di rawa, napas Raka tercekat, dan di tengah rambut-rambut itu muncul wajah perempuan pucat. Matanya terbuka lebar, hitam seluruhnya, bibirnya tersenyum perlahan. "Datang lagi malam ini," bisiknya. Suara itu tidak menggema dari bawah, melainkan terdengar tepat di belakang telinga Raka. Ia spontan menoleh, kosong. Namun saat kembali melihat sumur, wajah itu sudah berada jauh lebih dekat, seolah sosok tersebut sedang merangkak naik lewat dinding sumur tanpa suara. "Lari!" teriak Johnny. Mereka langsung mundur panik. Raka hampir terpeleset di tanah basah saat berlari masuk ke rumah. Pintu belakang dibanting keras hingga kaca jendelanya bergetar. Ibunya langsung membaca doa. Dengan suara gemetar, Johnny terduduk sambil terengah. Raka berdiri kaku menatap pintu dapur. Napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di pelipis. Meski udara sangat dingin, lalu terdengar sesuatu dari luar. Bukan ketukan, melainkan suara langkah pelan mengitari rumah. Krek, krek. Seperti kaki basah menginjak daun kering. Suara itu berhenti tepat di depan jendela dapur. Tak ada seorang pun yang berani mendekat. Sampai perlahan terdengar suara perempuan tertawa kecil dari balik kaca. Pelan, serak, dan dinginnya terasa seperti tangan mayat yang menyentuh kulit hidup. Matahari mulai turun ketika suara tawa di luar rumah akhirnya menghilang. Namun ketakutan tidak ikut pergi. Suasana rumah berubah seperti tempat yang lama ditinggalkan penghuni. Sunyi, dingin, dan terasa asing meski berada di tempat sendiri. Raka duduk di ruang tamu sambil menatap pintu depan tanpa berkedip. Pikirannya penuh bayangan wajah perempuan di dalam sumur tadi. Senyum pucat itu terus muncul seperti noda hitam di kain putih sulit dihapus walau berulang kali diabaikan. Sedangkan Johnny terlihat semakin kacau. Pria itu mondar-mondir kecil sambil menggigit kuku. Matanya terus melirik jendela, seolah takut melihat sesuatu berdiri di balik kaca. "Aku nggak kuat kalau begini terus," ucapnya pelan. Raka mengusap wajah kasar. "Kita harus cari tahu siapa perempuan itu." Ibunya yang sedang duduk dekat lemari tua langsung mengangkat kepala. "Jangan terlalu dalam, ikut urusan begitu," katanya cepat. "Kadang ada hal yang lebih aman dibiarkan terkubur." "Tapi dia terus datang, Bu." Perempuan tua itu terdiam. Raka tahu ibunya takut. Wajahnya sejak tadi pucat, seperti kertas terkena air. Bahkan jemarinya terus meremas ujung sarung. Tanpa sadar, malam mulai turun perlahan. Langit di luar berubah kelabu pekat. Burung-burung kembali ke sarang lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup dingin melewati celah dinding kayu, membawa aroma tanah basah dan bau melati samar yang semakin membuat
Suasana tidak nyaman. Saat azan maghrib berkumandang dari surau desa, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Seorang pria tua turun tergesa. Tubuhnya tinggi kurus dengan peci hitam lusuh dan jaket coklat pudar. Kumis tipis menghiasi wajah yang dipenuhi garis usia. "Itu Pak Lurah," bisik Ibu Raka. Pria tua itu masuk sambil membawa senter besar. "Aku dengar dari Joni," katanya pelan. "Katanya kalian mulai lihat perempuan itu." Raka mengangguk. Pak Lurah menarik napas berat. "Berarti benar, dia muncul lagi." Kalimat itu membuat udara terasa makin dingin. "Apa maksudnya muncul lagi?" tanya Raka cepat. Pak Lurah duduk perlahan sebelum menjawab. Tatapannya kosong menuju lantai kayu, seperti seseorang yang sedang membuka kembali ingatan lama yang ingin dilupakan. "Dulu, sekitar 15 tahun lalu, pernah ada kejadian aneh di desa ini." Suasana rumah langsung hening. "Seorang perempuan ditemukan meninggal dekat sungai belakang hutan bambu." "Dibunuh?" tanya Joni. Pak Lurah menggeleng pelan. "Enggak ada yang tahu pasti." Raka memperhatikan wajah pria tua itu. Ada sesuatu yang disembunyikan dalam nada bicaranya. "Perempuan itu pendatang," lanjutnya. "Namanya Sulastri." Nama itu terdengar biasa, namun entah kenapa membuat bulu kuduk Raka kembali berdiri. "Dia jualan minuman keliling," sambung Pak Lurah lirih. "Cantik, ramah dan cepat dikenal warga." Terus Pak Lurah menelan ludah sebelum menjawab. "Dia dekat sama Pak Wiryo." Angin malam mendadak bertiup lebih keras di luar rumah. Jendela bergetar kecil, seperti disentuh seseorang dari luar. "Waktu itu Pak Wiryo masih miskin," katanya lagi. "Tapi setelah perempuan itu meninggal, hidupnya berubah drastis." Joni langsung menatap tajam. "Bapak curiga dia dibunuh?" Pak Lurah tidak langsung menjawab, namun diamnya sudah cukup memberi jawaban. "Mayatnya ditemukan aneh," ucapnya akhirnya. Tubuhnya pucat seperti kehabisan darah. Raka mulai merasakan tenggorokannya kering. "Dan yang paling aneh," lanjut Pak Lurah pelan, "rambutnya dipotong sampai hampir botak." Suasana ruangan terasa semakin sempit. Ibunya Raka langsung membaca doa lirih sambil menunduk. "Setelah pemakaman, warga mulai sering mimpi buruk," kata Pak Lurah. "Ada yang lihat perempuan berdiri dekat sumur. Ada yang dengar suara nangis tengah malam. Persis sekarang," bisik Joni. Pak Lurah mengangguk lambat. "Bedanya dulu nggak sebanyak ini." Raka memijat pelipisnya. Semua mulai terhubung sedikit demi sedikit, seperti potongan kain robek yang akhirnya cocok saat disatukan Sulastri, Pace Wiryo, Isdawit, mimpi buruk, dan sosok perempuan berambut panjang. "Kenapa baru sekarang muncul lagi?" tanya Raka. Pak Lurah terlihat ragu. "Ada satu cerita yang nggak pernah aku bilang ke warga." Raka langsung menatapnya. "Malam sebelum Sulastri ditemukan meninggal, ada yang melihat dia terakhir kali bersama Pak Wiryo di hutan bambu." Joni lah berdiri. "Sial, berarti memang dia pelakunya." "Tapi nggak ada bukti," jawab Pak Lurah cepat. "Dan sejak itu orang-orang memilih diam." Tiba-tiba suara pelan terdengar dari arah jendela ruang tamu. Semua langsung membeku. Tok, tok, ketukan itu kembali terdengar. Pelan sekali. Seperti kuku panjang mengetuk kaca dengan hati-hati. Raka perlahan menoleh. Tirai jendela bergerak sedikit terkena angin. Lalu samar-samar terlihat bayangan hitam berdiri di luar. Tubuh tinggi kurus, rambut panjang menutupi wajah. Ibunya langsung menutup mulut agar tidak berteriak. Pak Lurah mengambil senter cepat lalu menyorot ke arah jendela. Cahaya terang mengenai kaca dan sosok itu terlihat jelas. Perempuan berbaju putih. Kepalanya miring tidak normal, seperti tulang lehernya patah. Air menetes dari ujung rambutnya ke tanah. Namun yang paling mengerikan, bibir pucatnya tersenyum lebar. Sangat lebar, seperti seseorang yang baru menemukan sesuatu yang selama ini dicari. Joni mundur gemetar. "Dia lihat kita," bisiknya. Tiba-tiba, perempuan itu mengangkat tangan perlahan. Jarinya menunjuk tepat ke arah Raka. Lalu, brok, lampu rumah mati mendadak. Seluruh ruangan langsung gelap gulita. Dan di kegelapan itu, terdengar suara bisikan perempuan dekat sekali di telinga Raka. "Kamu berikutnya." Gelap langsung memenuhi rumah seperti tinta hitam yang ditumpahkan ke seluruh ruangan. Tidak ada cahaya sedikit pun, bahkan bayangan furnitur pun lenyap ditelan pekat malam. Napas Raka tercekat. Bisikan tadi masih terasa dekat di telinganya. Dingin, basah, seolah ada bibir membeku yang benar-benar menempel beberapa detik lalu.
kamu berikutnya." Kalimat itu terus berputar di kepalanya, seperti jarum rusak pada radio tua. Ibunya mulai panik. "Raka," panggilnya gemetar. Suara kursi bergeser kasar terdengar dari ruang tamu. Joni tampaknya menabrak meja saat mencoba mencari jalan dalam gelap. Pak Lurah segera menyalakan senter. Klik, cahaya putih menyala mendadak, membelah kegelapan seperti pisau tipis. Sorotnya bergerak cepat ke seluruh ruangan. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun hawa dingin masih terasa aneh. Udara di dalam rumah seperti bercampur bau lumpur dan bunga melati busuk. "Jangan pisah," ujar Pak Lurah tegas. Mereka berkumpul di tengah ruang tamu. Senter tua itu menjadi satu-satunya sumber cahaya, membuat wajah semua orang tampak pucat seperti mayat yang baru diangkat dari sungai. Raka mencoba menenangkan napas. "Kita harus keluar dari rumah ini," katanya pelan. Belum sempat yang lain menjawab, "Kak," suara kayu berderit terdengar dari atap. Semua langsung mendongak. Langkah pelan mulai terdengar di atas plafon. Duk, duk, duk. Bunyinya lambat tetapi jelas, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki sambil menyeret sesuatu. Ibunya langsung menutup mulut menahan takut. Joni mulai gemetar hebat. Itu siapa?" bisiknya. Tak ada jawaban. Langkah di atas rumah terus bergerak perlahan dari ujung dapur menuju ruang tamu. Bunyinya tidak berat, tetapi cukup membuat jantung terasa semakin sesak. Duk, 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 lalu berhenti tepat di atas mereka. Sunyi, tidak ada suara lagi. Packed. Lurah mengangkat senter ke arah plafon bambu yang mulai lapuk. Sorot cahayanya bergerak pelan mengikuti suara tadi. Dan saat itulah Raka melihat sesuatu. Ada air menetes dari sela-sela plafon. Setitik, lalu 2 titik. Semakin lama semakin banyak. Cairan itu jatuh tepat ke lantai ruang tamu dengan warna kemerahan seperti air bercampur darah. Ibunya langsung mundur ketakutan. "Ya Allah." Joni menatap ke atas dengan wajah kaku. Raka merasa tenggorokannya mengering. Tiba-tiba, KRAKK, salah satu papan plafon retak. Debu jatuh berhamburan. Lalu perlahan, muncul rambut hitam panjang dari celah kayu. Turun sedikit demi sedikit seperti akar pohon yang menjulur dari tanah kuburan. Joni menjerit keras. Pak Lurah langsung menariknya mundur. Namun, rambut itu terus menjulur makin panjang, basah, kusut, meneteskan cairan hitam ke lantai. Dan dari balik celah gelap plafon, muncul sepasang mata hitam pekat. Perempuan itu sedang melihat mereka dari atas. Senyumnya perlahan terlihat. Lehernya miring tidak wajar, sementara wajah pucatnya tampak retak seperti porselen lama. Ibunya Raka langsung menangis ketakutan. "Keluar, cepat keluar!" teriak Pak Lurah. Mereka berlari menuju pintu depan. Raka membuka pintu sekuat tenaga. Brok, udara malam langsung menerpa wajah mereka. Hujan kembali turun deras. Angin bertiup liar melewati pepohonan seperti suara ribuan bisikan dalam gelap. Mereka berlari ke halaman tanpa menoleh lagi. Namun ketika Raka sampai dekat pagar rumah, langkahnya mendadak terhenti. Gerobak es dawet Pak Wiryo berdiri tepat di depan rumah. Padahal sebelumnya tidak ada apa-apa di sana. Lampu minyak kecil di samping gerobak menyala redup diterpa hujan. Cahayanya bergoyang pelan, seperti mata yang berkedip dalam gelap. Pak Wiryo berdiri di belakang gerobak. Diam. Tubuh kurusnya terlihat semakin menyeramkan di tengah hujan malam. "Pak," ucap Raka lirih. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Dia mulai mencari," katanya pelan. Nada suaranya tenang sekali. Terlalu tenang untuk keadaan seperti ini. "Siapa sebenarnya perempuan itu?" bentak Joni panik. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia mengambil 1 gelas es dawet dari gerobaknya, lalu menuangkan santan perlahan. Gerakannya santai, seperti tidak ada kejadian apapun. "Semua orang pasti ingin kaya," katanya lirih. "Tapi nggak semua sanggup bayar harganya." Petir menyambar langit. Kilatan putih menerangi wajah Pak Wiryo sesaat, dan Raka terkejut melihat sesuatu. Kulit leher lelaki tua itu tampak dipenuhi goresan hitam, seperti bekas kuku panjang. "APA, yang Bapak lakukan pada Sulastri?" tanya Raka. Tangan Pak Wiryo berhenti bergerak. Hujan turun semakin deras di sekitar mereka. Lelaki tua itu mengangkat kepala perlahan. Sorot matanya kini terlihat kosong, seperti lubang gelap tanpa dasar. "Aku nggak membunuh dia," jawabnya pelan. "Bohong," teriak Joni. Pak Wiryo tertawa, kecil. Suara tawanya terdengar serak seperti ranting kering, dipatahkan satu persatu. "Dia sendiri yang datang,"
katanya. Dia sendiri yang menawarkan perjanjian. Raka mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembunuhan. Perjanjian apa? Pak Wiryo melangkah keluar dari balik gerobak. Air hujan membasahi wajah tuanya. Pesugihan, angin mendadak bertiup sangat dingin. Dia mau kaya, lanjut Pak Wiryo. Tapi setiap kekayaan butuh gantinya. Joni menatap tajam. Jadi semua pelanggan itu tumbal? Pak Wiryo tersenyum perlahan. Bukan tumbal. Lalu apa? Lelaki tua itu menoleh ke arah rumah Raka yang gelap. Tatapannya kosong, pengganti. Suasana mendadak hening. Hanya suara hujan yang jatuh deras di tanah. Lalu dari dalam rumah terdengar suara perempuan tertawa, pelan, memanjang. Kali ini suaranya tidak terdengar sendirian. Ada banyak suara lain ikut tertawa bersamaan dari dalam gelap rumah itu. Tawa dari dalam rumah terus terdengar bersahutan seperti suara burung malam di tengah hutan mati. Nadanya pelan, namun cukup membuat dada terasa sesak. Bunyi itu bukan lagi berasal dari satu mulut. Ada banyak suara perempuan bercampur menjadi satu, menyerupai bisikan orang-orang yang terkubur, hidup-hidup di bawah tanah. Raka berdiri membeku di halaman. Hujan deras mengguyur rambut dan bajunya, tetapi hawa dingin yang merayap di tubuhnya bukan berasal dari air langit. Ketakutan itu terasa seperti akar pohon tua yang perlahan melilit dada. Pak Wiryo masih berdiri dekat gerobak. Wajah tuanya tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru mengakui keterlibatan dalam sesuatu yang mengerikan. Apa maksud? Penjenti, tanya Raka. Akhirnya, lelaki itu mengusap bibirnya pelan sebelum menjawab. Setiap perjanjian harus dijaga. Petir menyambar langit. Kilatan putih menerangi jalan desa beberapa detik. Dalam cahaya singkat itu, Raka melihat sesuatu di belakang gerobak. Ada sosok-sosok berdiri samar di tengah hujan. Tubuh mereka pucat, diam, rambut panjang menutupi wajah. Jumlahnya lebih dari satu. Namun ketika gelap kembali turun, bayangan itu lenyap. Seperti asap tertiup angin. Dia mulai marah, ucap Pak Wiryo lirih. Siapa? Bentak Joni. Pak Wiryo menatap kosong ke arah rumah. Sulastri. Nama itu terdengar lebih menyeramkan saat diucapkan langsung oleh lelaki tua tersebut. Pak, Lurah maju satu langkah. Kamu bohong soal kematiannya dari dulu, Wiryo. Lelaki tua itu tertawa kecil lagi. Aku cuma diam. Orang-orang desa sendiri yang memilih lupa. Hujan semakin deras. Air mengalir di jalan tanah seperti ular kecil berwarna hitam. Raka mencoba menahan emosi. Kalau memang semua ini karena pesugihan, kenapa sekarang dia muncul lagi? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Tangannya mengambil gelas kosong dari gerobak. Jemarinya terlihat gemetar halus seperti ranting tua yang hampir patah. Karena perjanjiannya hampir selesai. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Apa maksudnya selesai? Tanya Raka. Pak Wiryo perlahan menatapnya. Matanya tampak cekung dan lelah. Bukan seperti orang kaya, melainkan seseorang yang sudah terlalu lama hidup bersama rasa takut. Dulu, aku meminta kekayaan, katanya lirih. Sebagai gantinya, dia meminta jiwa. Joni langsung mundur. Berapa jiwa? Pak Wiryo tersenyum hambar. Awalnya satu. Raka merasa tenggorokannya mengering. Tapi makhluk seperti dia nggak pernah puas. Angin malam bertiup kencang. Pohon-pohon sekitar rumah bergerak liar seperti tangan raksasa yang sedang menari dalam gelap. Setiap orang yang minum es dawet itu akan mulai dilihat olehnya. Lanjut Pak Wiryo. Kalau dia suka, orang itu akan terus didatangi dalam mimpi. Perempuan rambut panjang itu, bisik Raka. Pak Wiryo mengangguk pelan. Kalau terus dipanggil, lama-lama jiwanya lemah. Ibunya Raka langsung memejamkan mata sambil berdoa lirih. Dan setelah itu, tanya Pak Lurah. Pak Wiryo diam beberapa detik sebelum menjawab. Dia akan dibawa. Kalimat tersebut terasa seperti batu dingin yang jatuh tepat di dada Raka. Orang-orang yang hilang, katanya pelan. Semua karena itu, tak ada jawaban. Namun sorot mata Pak Wiryo sudah cukup menjelaskan semuanya. Tiba-tiba suara pintu. Rumah berderit pelan. KREEKK. Semua langsung menoleh bersamaan. Pintu depan rumah Raka yang tadi tertutup kini terbuka sedikit sendiri. Gelap terlihat di baliknya. Pekat, diam, lalu perlahan muncul sosok perempuan dari dalam rumah tubuhnya tinggi. Kurus, gaun putihnya kotor dan penuh bercak hitam seperti lumpur kuburan. Rambut panjang basah menutupi wajah hingga dada. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di tangannya ia membawa segelas
es dawet. Cairannya merah pekat seperti darah segar. Joni langsung mundur sambil gemetar. Itu dia, sosok itu melangkah pelan keluar rumah. Kakinya tidak terdengar menyentuh tanah. Tubuhnya bergerak seperti bayangan yang meluncur di atas air. Pak Wiryo tiba-tiba berubah pucat. Untuk pertama kalinya sejak tadi, wajah lelaki tua itu menunjukkan ketakutan. Sulastri, bisiknya lirih. Perempuan itu berhenti beberapa meter dari mereka. Kepalanya perlahan miring ke samping, hingga terdengar bunyi kecil dari lehernya. K-R-A-K. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Lalu dari balik rambut, kusutnya terdengar suara pelan. Janji, harus selesai. Nada bicaranya serak seperti tenggorokan penuh air. Pak Wiryo mulai mundur. Aku sudah kasih banyak, katanya cepat. Aku sudah nurut. Perempuan itu tertawa kecil. Suara tawanya kini terdengar lebih jelas. Basah, dingin, seperti orang berbicara. Dari dasar sumur, kurang. Hujan mendadak berhenti. Desa langsung sunyi total. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Bahkan dedaunan pun diam seperti seluruh alam sedang menunggu sesuatu. Sulastri perlahan mengangkat gelas di tangannya. Lalu menunjuk ke arah Raka. Kamu, bisiknya. Jantung Raka berdetak keras. Aku, perempuan itu mengangguk perlahan. Wajahmu sama seperti dia. Raka membeku. Apa maksudmu? Sulastri mulai mendekat. Langkahnya lambat, tetapi setiap gerakannya membuat suhu udara semakin dingin. Pak Wiryo tiba-tiba berteriak panik. Jangan dekatin dia. Namun perempuan itu tidak berhenti. Dan saat petir kembali menyambar langit, Raka akhirnya melihat wajah di balik rambut panjang tersebut. Pucat, retak, matanya hitam penuh air. Tetapi bentuk wajah itu sangat mirip seseorang yang pernah ia lihat. Di rumahnya sendiri, mirip foto almarhum ayahnya waktu muda. Darah Raka seperti berhenti mengalir sesaat. Wajah perempuan itu benar-benar menyerupai ayahnya ketika muda. Bentuk mata, garis pipi, bahkan lekuk bibirnya hampir sama seperti foto lama yang tersimpan di lemari rumah. Bedanya, wajah di depan. Raka kini pucat membusuk. Kulitnya retak seperti tanah kering, terkena panas panjang. Air hitam menetes dari ujung rambutnya, mengalir perlahan melewati dagu sampai ke leher. Ayah, bisik Raka tanpa sadar. Ibunya langsung menatap kaget. Raka, jangan dekat. Namun langkah Raka terasa sulit berhenti. Ada sesuatu dalam diri perempuan itu yang seperti menarik pikirannya perlahan. Seperti arus sungai gelap yang menyeret ranting kecil menuju dasar. Sulastri tersenyum tipis. Sekarang kamu tahu, ucapnya lirih. Pak Wiryo mendadak berteriak marah. Diam! Suara lelaki tua itu menggema keras di tengah jalan desa yang sunyi. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, topeng tenang di wajahnya runtuh sepenuhnya. Kamu janji nggak akan bilang apa-apa. Bentaknya panik. Sulastri tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti air mengalir di lorong kuburan. Rahasia busuk selalu naik ke permukaan. Pak Lurah menatap Pak Wiryo tajam. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Lelaki tua itu mundur satu langkah. Napasnya memburu. Wajahnya terlihat kusut seperti orang yang sudah terlalu lama memendam dosa. Raka menoleh. Ayahku kenal dia. Tak ada jawaban, hanya suara napas berat, bercampur angin malam yang mulai bertiup kembali. Ayahku siapa sebenarnya? Tanya Raka lebih keras. Ibunya memejamkan mata. Perempuan tua itu tampak menahan sesuatu yang sejak lama terkunci rapat dalam dirinya. Dan akhirnya, ayahmu bukan meninggal karena sakit. Kalimat itu jatuh seperti batu besar di dada Raka. Apa? Ibunya mulai menangis pelan. Dulu ayahmu ikut mencari pesugihan bersama Pak Wiryo. Raka membeku. Dunia di sekelilingnya seperti mendadak menjauh. Suara angin terasa samar. Hujan yang mulai turun lagi terdengar seperti bunyi air dari tempat sangat jauh. Enggak, bisiknya pelan. Pak Lurah menunduk. Ayahmu dan Pak Wiryo dulu sahabat dekat. Raka memandang satu persatu wajah di depannya. Semua terlihat menyedihkan, seperti orang-orang yang sudah lama hidup bersama rahasia busuk dan akhirnya kelelahan menyimpannya. Waktu ekonomi desa hancur, lanjut ibunya dengan suara gemetar. Mereka pergi ke Gunung Kendil. Buat pesugihan, ibunya mengangguk. Perlahan, Raka merasa perutnya mual. Ayahmu sebenarnya mau mundur, katanya lagi. Tapi semuanya sudah terlambat. Pak Wiryo langsung menatap tajam. Jangan salahkan aku sendiri, bentaknya. Sulastri kembali tertawa kecil. Kini terdengar semakin dekat, meski tubuhnya tidak bergerak. Dia takut bayar harga, bisiknya.
Raka menatap perempuan itu. Harga apa? Sulastri perlahan mengangkat tangan pucatnya. Tumbal pertama, suasana mendadak sunyi. Dan perlahan, potongan ingatan mulai terasa cocok seperti pecahan kaca yang akhirnya membentuk cermin utuh. Ayahnya meninggal mendadak. Pak Wiryo tiba-tiba kaya. Sulastri ditemukan tak bernyawa. Semua terjadi dalam waktu berdekatan. Ayahku dibunuh, suara Raka terdengar parau. Ibunya menangis lebih keras. Namun sebelum ada jawaban, Pak Wiryo berteriak penuh emosi. Dia sendiri yang memilih mati. Petir menyambar langit sangat keras. Sulastri tersenyum semakin lebar. Pembohong. Tiba-tiba tubuh perempuan itu bergerak cepat. Sangat cepat. Dalam sekejap ia sudah berada tepat di depan Pak Wiryo. Lelaki tua itu menjerit panik. Sulastri mencengkeram lehernya dengan tangan pucat penuh air hitam. "Kamu janji," bisiknya dingin. Pak Wiryo meronta. "Ampun." Namun perempuan itu justru mendekatkan wajahnya perlahan. Kini rambut panjangnya tersibak sedikit. Dan semua orang akhirnya melihat kondisi wajahnya dengan jelas. Separuh kulit pipinya robek. Bagian rahangnya terlihat hitam, seperti terbakar. Matanya penuh cairan gelap yang terus menetes tanpa henti. Ibunya Raka langsung menutup mulut menahan muntah. "Kamu kasih aku pada mereka." Suara Sulastri mulai berubah berat. "Lalu kamu lari, membawa hasilnya." Raka merasa napasnya tercekat. "Mereka siapa?" tanyanya. Sulastri menoleh perlahan. Tatapannya langsung menusuk mata Raka, seperti air dingin yang masuk ke tulang. Penjaga bawah tanah. Angin mendadak berputar kencang di sekitar halaman rumah. Gerobak es dawet Pak Wiryo mulai bergerak sendiri. Gelas-gelas di atasnya bergetar keras sampai jatuh satu persatu ke tanah. Preng, preng, suara pecahan kaca memenuhi malam. Lalu, dari dalam gerobak terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Semua membeku. Ketukan itu berasal dari dalam tong besar tempat cendol disimpan. Tong kayu tua tersebut mulai bergerak pelan, seperti ada sesuatu hidup di dalamnya. Pak Wiryo langsung pucat pasi. "Jangan dibuka," bisiknya ketakutan. Namun, tutup tong itu bergerak sendiri. Aroma busuk langsung menyebar ke udara. Bau anyirnya seperti campuran lumpur kuburan dan daging membusuk. Raka perlahan mendekat dengan napas gemetar. Dan saat tutup tong terbuka sepenuhnya, ia melihat sesuatu mengambang di dalam cairan hitam pekat. Rambut manusia, potting cane, kafan, dan puluhan wajah pucat yang perlahan muncul dari permukaan, seperti mayat tenggelam. Mata mereka terbuka, kosong, mulut mereka bergerak bersamaan. "Lapar." Suara lapar dari dalam tong itu menggema pelan, seperti bisikan dari lubang kubur yang terbuka. Wajah-wajah pucat di permukaan cairan hitam bergerak perlahan sambil menatap ke arah Raka. Mata mereka kosong, tetapi penuh rasa haus yang sulit dijelaskan. Udara malam berubah semakin berat. Bau busuk memenuhi halaman rumah, hingga membuat dada terasa sesak. Campuran aroma tanah basah, bangkai, dan bunga melati menciptakan hawa yang memuakan seperti napas dari tempat kematian. Pak Wiryo jatuh terduduk di jalan berlumpur. "Bukan salahku," gumamnya gemetar. "Aku cuma mau hidup enak." Namun tak ada yang memedulikannya lagi. Sulastri masih berdiri di depannya, dengan rambut basah menjuntai seperti akar pohon tua. Tatapan hitamnya kini tidak hanya menyeramkan, melainkan penuh kebencian yang dipendam. "Terlalu lama, kamu kasih mereka makan," bisiknya dingin. Pak Wiryo menangis. Air hujan bercampur air mata mengalir di wajah keriputnya. "Aku terpaksa." Sulastri tertawa kecil. Suara itu terdengar seperti kayu peti mati yang digesek pelan. "Manusia selalu punya alasan untuk dosa." Kalimat itu membuat Raka terdiam. Sejak awal semua kejadian ini bukan tentang hantu biasa. Bukan pula sekadar pesugihan. Yang berdiri di hadapan mereka adalah sisa janji kotor yang tidak pernah selesai dibayar. Tong kayu di dekat gerobak kembali bergerak. Cairan hitam di dalamnya bergolak pelan, seperti sesuatu sedang bangun dari tidur panjang. Lalu satu tangan pucat muncul dari permukaan. Kurus, penuh luka hitam, disusul tangan lain, dan tangan lain lagi. Makhluk-makhluk di dalam tong mulai merangkak. Keluar perlahan seperti mayat yang dipaksa hidup kembali. Ibunya Raka menjerit ketakutan. Pak Lurah langsung menarik perempuan tua itu menjauh. Sedangkan Joni gemetar hebat sambil mundur beberapa langkah. "Mereka apaan?" bisiknya. Sulastri menatap makhluk-makhluk tersebut tanpa rasa takut. Mereka yang hilang. Raka memandang tubuh-tubuh pucat itu
dengan napas tercekat. Wajah mereka rusak, tetapi masih terlihat seperti manusia. Ada pria tua, ada perempuan muda, bahkan ada anak kecil. Orang-orang yang dulu menghilang dari desa kini semuanya kembali, namun bukan sebagai manusia utuh, melainkan sesuatu yang setengah hidup dan setengah mati. Pak Wiryo mulai merangkak mundur. "Aku sudah kasih tumbal," katanya panik. "Kenapa masih datang?" Sulastri perlahan menoleh. Karena rambutnya tersibak sebagian, wajah rusaknya terlihat semakin jelas di bawah kilat petir. Karina terakhir belum selesai. Raka langsung sadar sesuatu. Tatapan perempuan itu perlahan mengarah kepadanya. Jantungnya berdetak keras. "Aku." Suaranya melemah. Sulastri mengangguk pelan. "Keturunan terakhir." Ibunya langsung memeluk lengan. "Raka erat, jangan ambil anakku." Tangisnya pecah. Namun perempuan itu tidak bergerak. Tatapannya justru berubah sedih. Untuk pertama kali sejak semua teror dimulai, wajahnya tidak terlihat marah, melainkan hancur oleh luka lama. "Ayahmu mencoba menghentikan ritual," katanya lirih kepada Raka. "Dia mau kabur membawa aku." Angin malam bertiup pelan. Suasana tiba-tiba terasa sunyi, seperti dunia berhenti mendengar. Tapi Pak Wiryo menyerahkan kami pada penjaga gunung. Raka menatap lelaki tua itu. Wajah Pak Wiryo kini penuh ketakutan seperti hewan tua yang sadar perangkapnya telah tertutup. "Kau bunuh ayahku?" tanya Raka pelan. Pak Wiryo menggeleng panik. "Aku nggak sengaja." Namun Sulastri langsung berbisik dingin. "Ayahmu ke jurang." Ibunya Raka menangis semakin keras, sedangkan Raka merasa tubuhnya membeku. Selama bertahan-tahan ia percaya ayahnya meninggal karena kecelakaan saat bekerja di luar kota. Padahal semuanya bohong. Pak Wiryo tiba-tiba berdiri lalu mencoba lari. Namun sebelum sempat jauh, tangan-tangan pucat dari makhluk dalam tong langsung menangkap kakinya. Lelaki tua itu menjerit keras. "Tolong!" Tubuhnya ditarik perlahan menuju tong kayu. Kukunya mencengkeram tanah berlumpur, meninggalkan bekas panjang seperti akar tercabut paksa. "Ampun, aku mohon." Sulastri hanya menatap tanpa ekspresi. Semua utang harus dibayar. Makhluk-makhluk pucat itu menarik Pak Wiryo masuk ke dalam tong. Ceritanya menggema panjang di tengah hujan. Lalu sunyi, cairan hitam di dalam. Tong kembali tenang. Tidak ada gerakan lagi, tidak ada suara lagi. Hanya hujan yang jatuh perlahan di jalan desa. Sulastri berdiri diam beberapa detik. Kemudian ia menoleh kepada Raka. "Aku nggak akan ganggu keluargamu lagi," bisiknya lirih. Wajah rusaknya perlahan terlihat lebih tenang, seperti seseorang yang akhirnya selesai menunggu terlalu lama. "Kubur rahasia ini bersama malam." Setelah mengucapkan kalimat itu, tubuhnya mulai memudar perlahan bersama kabut dan hujan. Rambut hitamnya menghilang lebih dulu. Tisu pucatnya, lalu seluruh tubuhnya lenyap seperti asap diterbangkan angin. Malam kembali sunyi. Gerobak es dawet Pak Wiryo kini kosong. Tong kayu di sampingnya retak dan mengering. Sedangkan jalan desa terlihat lengang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun sejak malam itu, gerobak es dawet tidak pernah muncul lagi di tikungan beringin. Dan warga desa mulai percaya, kadang sesuatu yang terasa paling manis justru menyimpan kutukan paling pahit.